A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam Pekan Kehumasan yang ketiga ya atau Pekan Kehumasan terakhir ya dari BSMI Kota Malang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehat, kesempatan umur ya oleh Allah hingga detik ini. Meskipun mungkin baru saja ada ini ya, ada gempa ya di sekitar kita, di sekitar Kota Malang. Semoga Allah memberi keamanan kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita yang mungkin berdampak ya, terutama yang di daerah kabupaten. Via Manila untuk semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena berkat bilaulah kita bisa merasakan indahnya iman dan Islam hingga detik ini. Baik, langsung saja ya sebelum kita mulai acara kali ini, alangkah baiknya kita dahului dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan membaca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Selanjutnya mungkin kita tilawah sebentar ya. Insya Allah oleh Kak Iis ya. Untuk Kak Iis dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka ba'ikhun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinata Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim, jazakillah khair ya kepada Iis telah melantunkan surat Al-Kahfi ya ayat 1 sampai 10. Semoga yang mengumandangkan, yang menyampaikan dan yang mendengarkan bisa mengambil hikmah ya di balik surat Al-Kahfi ini dan bisa menjadi salah satu penolong kelak di hari kiamat. Selanjutnya, karena sudah pembukaan ya, langsung saja ya. Mungkin kali ini kita akan melakukan eh, pekan kehumasan. Nah, kalau materi pertama dulu tentang desain Canva, materi kedua adalah video maker ya, sama-sama menggunakan HP semua. Nah, inilah kali ini puncaknya ya. Jadi kalau desain bisa desain aja ataupun membuat video maker, membuat video saja tapi tidak dipublikasikan. Nah, itu mungkin kurang kurang apa ya? Kurang maksimal gitu ya rasanya untuk kebermanfaatannya. Nah, makanya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih ya menjadi konten kreator. Nah, saat ini mungkin kita akan membahasnya tentang menjadi content writer yang baik ya. Nah, ini nanti ada Kak Azimah ya, Kak Azimah Nurin Nafilah ya. Ini dari FKGUB 2014 yang merupakan relawan BSMI ke-5 ya. Relawan BSMI 5 ya, tuh ya. Iya, 5. Iya, relawan BSMI 5 yang akan menyampaikan tentang bagaimana menjadi content writer yang baik. Nah, mungkin langsung saja ya, saya sampaikan kepada pemateri kita, kepada Kak Azimah, dipersilahkan. Iya, makasih banyak Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi ya setelah kemarin 2 minggu ya. Kan sebenarnya harusnya minggu kemarin acaranya, tapi diundur hari ini. Uh, iya, jadi kita akan membahas mengenai content writer. Nah, sebenarnya kan kalau membahas content writer itu idealnya ya content writer yang menyampaikan. Cuman ya udah kita sharing-sharing aja. Nggak usah terlalu serius ya. Mbak Uci boleh ditampilkan untuk PPT-nya. Siap sebentar ya, Zim. Iya, sambil nunggu Mbak Uci, tadi belum ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sore ini kita bisa niatkan untuk sama-sama belajar ya. Jadi saya juga belajar dari teman-teman semua. Nanti kita sharing-sharing aja. Karena aku yakin sih di sini pasti pernah kan nulis-nulis kayak nulis caption di IG atau mungkin nulis blog ya, mungkin personal blog atau nulis sekedar apa namanya status di Facebook mungkin atau Twitter, ciutan-ciutan gitu. Nah, itu relate sama apa yang akan kita bahas sore ini sebenarnya. Ya, why content writer? Sebenarnya mengapa kita harus jadi content writer yang baik gitu kan? Bicara tentang content writer, kita kan sekarang masuki fase di mana bukan lagi tentang televisi, kemudian majalah. Kalau itu kan sudah zaman dulu sekali ya. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya industri 4.0 ya, di mana semuanya sudah serba digital ya. Termasuk kalau kita lihat branding-branding produk, kemudian branding-branding yayasan, foundation, semuanya benar-benar memanfaatkan
digitalisasi. Bahkan kalau kita tahu di YouTube itu kan semuanya memang sudah teralihkan ke YouTube gitu ya. Acara-acaranya itu semuanya yang ada di TV semakin banyak yang beralih ke YouTube. Artinya apa? Artinya bukan lagi eranya itu era TV, bukan lagi eranya era uh, tradisional ya kalau kita bilang. Tapi sekarang eranya adalah digitalisasi. Nah ini tantangan kita nih sebagai millennials, di mana kalau misalkan kita hidup, kan saat ini kita relawan PSMI nih. Nah, gimana caranya kita itu bisa membawa ya PSMI ini, kita branding PSMI-nya ke era digital juga gitu. Bisa lanjut, Mbak Uci? Oke, ada beberapa bahasan. Yang pertama tentu mengapa sih kita harus jadi content writer, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sebenarnya content writer? Sesederhana apa dan sekompleks apa sebenarnya? Dan yang ketiga, tipe-tipenya tentunya. Terus yang keempat, nah bagaimana sih cara memulainya gitu. Oke, sebelum bahas itu semua, bisa lanjut Mbak Uci. Nah, ini ada salah satu fenomena ya, bahwa di Indonesia itu pengguna internet itu semakin meningkat dari 2019, 2020, bahkan sekarang 2021. Nah, info terbaru dari Kominfo itu menyatakan bahwa Indonesia pengguna internetnya itu ranking ke-6 dari dunia ini gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, penduduk Indonesia ada berapa banyak dengan berbagai jenis dari segi usia, mulai dari anak-anak, kemudian remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sekarang sudah melek internet. Nah, di internet ini mereka bisa akses apapun yang mereka mau ya. Belum lagi ada namanya big data. Big data yang ada di Google dan sebagainya itu kan memungkinkan orang-orang untuk mengakses apapun yang mereka ingin tahu di internet. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini gitu ya untuk memperkenalkan PSMI, untuk memperkenalkan yayasan yang sedang kita jalankan gitu ya, untuk membranding itu. Nah, tentu kita akan mengalami kerugian yang cukup besar gitu, karena sekarang orang-orang itu kalau misalkan mau cari sesuatu yang baru, pasti stalking dulu nih di Instagram, ya kan? Nggak sejauh-jauh deh, misalkan mau daftar beasiswa gitu ya, beasiswanya masih baru, foundationnya masih baru. Tentu kita akan mencari-cari informasi itu via Instagram dulu. Kira-kira gimana sih mereka kegiatannya apa aja gitu. Kalau nggak ada di Instagram, yang lebih luas lagi kita akan cari di Google ya. Tentu mereka kan punya website, kemudian aktivitas-aktivitasnya ada di situ semua. Nah, itu salah satu contoh aja. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Bisa lanjut Mbak Uci. Nah, tadi membahas mengenai internet yang begitu luas. Kita mengerucut lagi ke sosial media. Sosial media di era sangat ini ya akrab sekali gitu dengan millennials. Belum lagi dengan adanya pandemi COVID. Ya, kita mau udah lebih dari setahun. Oh, udah mau setahun ya. Udah mau setahun COVID, nggak ada kegiatan. Jadi pasti yang kita cari ya selama ini adalah sosial media gitu, internet, entah bermain kembali di uh, Twitter ya, yang dulunya off akun, terus habis itu bikin akun lagi, atau mungkin tiba-tiba muncul TikTok yang hype banget, terus ada Snapchat dan sebagainya. Bahkan TikTok itu sudah bisa jadi tempat untuk membuat konten, gitu, konten yang edukatif. Gitu. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan banget. Nah, ini ada diagram tentang persebaran pengguna sosial media ya untuk usianya gitu. Jadi kalau dilihat, ini kelihatan nggak ya kira-kira? Mulai dari umur 13 tahun sampai
yang kakek-kakek, nenek-nenek ya, umur 65 tahun itu ada populasinya di situ. Jadi memang sosial media ini sudah menjangkau semua kalangan. Tapi tentu kan sosial media ada banyak, misalkan Facebook. Facebook itu dia punya populasi tersendiri. Rata-rata yang main Facebook itu ya ibu-ibu muda gitu kan, ibu-ibu yang usianya mau menengah dewasa awal ke akhir gitu. Kalau Instagram itu targetnya adalah lebih ke milenial, ke anak-anak. Kalau TikTok juga sama ke milenial. Jadi kalau misalkan kita akan membuat sebuah konten atau edukasi, nah terlebih dahulu kita uh, pelajari sosial media ya atau platform yang mau kita gunakan gitu. Jadi kalau mau menggunakan YouTube berarti kita harus research nih YouTube itu kira-kira algoritmanya seperti apa, kemudian penggunanya kira-kira itu usia berapa aja. Lalu edukasi yang bisa masuk ke situ itu jenisnya apa nih? Apakah full video, apakah ada animasinya, atau bisa juga menggunakan podcast ya. Sekarang lagi hit podcast juga. Nah, itu kita harus meriset satu persatu. Supaya apa? Supaya memang kena target yang mau kita tuju. Nah, kalau di PSMI sendiri, ini kan untuk sosial medianya ada IG, terus apalagi Mbak ada website ya kalau PSMI? Kalau Malang belum ada. Belum ada. Ya, jadi bisa kita optimalkan nih untuk yang di Instagramnya. Eh, Kalau PSMI saat ini kan Instagramnya itu isinya tentang ini ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari. Sehari-hari enggak sih. Kegiatan maksudnya kegiatan-kegiatan yang ada di PSMI diposting di situ. Misalkan ada donasi atau baksos biasanya diposting. Kemudian ada peringatan hari-hari ya kan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya cukup bagus. Nanti tinggal kita tambahin gimana caranya untuk membranding PSMI supaya ketika orang yang baru terus lihat IG-nya PSMI itu bisa langsung nangkep, oh PSMI itu adalah sebuah organisasi yang non-profit kemanusiaan nih. Nanti di sini ada agenda A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi orang udah bisa tahu nih, kalau misalkan aku mau ikut kerelawanan, oke, gabungnya PSMI aja. Nah, gimana caranya ketika orang berpikir relawan, itu langsung munculnya kata PSMI. Nah, itu tantangan buat kita untuk membranding melalui Instagramnya PSMI itu. Lanjut lagi. Oh ya, ini nanti kan sharing-sharing aja. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah, terus ada sesuatu yang kurang setuju atau mungkin ada yang mau didiskusikan, langsung open mic aja ya, nggak usah nunggu sampai akhir. Gitu. Nah, terus kita membahas mengenai content writing. Apa sih sebenarnya content writing gitu? Nah, konten itu berarti kan isi, writing tulisan. Jadi secara definisi, content writing itu sebenarnya adalah proses mulai dari merencanakan, ya, merencanakan itu berarti kira-kira aku mau bahas topik apa ya gitu, atau bahkan mulai dari pemilihan target audiens itu termasuk ke planning. Kemudian setelah di planning, writing, nah itu mulai menuliskan garis besar dari apa yang mau disampaikan, kemudian mulai menulis atau merancang edukasinya, seberapa banyak slide-nya, kemudian desainnya seperti apa, nah hingga ke editing web. Ya, editing web itu artinya mungkin ada kalimat-kalimat yang dikurangi lagi, kemudian dibaca kok kelihatannya kurang pas ya kalimatnya, ditata ulang. Nah, seperti itu. Di mana content writing ini tujuannya adalah untuk marketing gitu. Jadi untuk memasarkan sesuatu, entah itu produk atau mungkin kalau kita berarti memasarkan organisasi kita gitu ya. Gimana caranya orang bisa tertarik untuk masuk PSMI ya, dengan
hanya melihat konten-konten yang ada di Instagram. Gitu. Lanjut lagi. Nah, jadi dia merupakan informasi melalui media atau produk elektronik. Kalau yang sekarang itu kan BSMI punya majalah. Nah, majalahnya berarti dia lebih ke media cetak ya. Kalau untuk web tadi belum ada, tapi nggak tahu kalau BSMI pusatnya apakah ada, nggak tahu. Nah, di mana konten ini sebenarnya punya tujuan untuk engage, jadi menarik ya, menarik audiens sebanyak mungkin supaya tertarik dengan uh, organisasi kita. Nah, untuk membuat orang tertarik, berarti kan orang itu harus merasa bahwa, oh iya nih, uh, organisasi ini bermanfaat buat aku gitu. Nah, untuk bisa mencapai seperti itu, sehingga kita perlu membuat konten yang lebih daripada sekedar mengupdate kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Contohnya, ada tulisan mengenai apa itu kerelawanan, seperti itu. Kemudian ada lagi materi-materi ringan gitu tentang uh, apa namanya tips saat menghadapi gempa gitu misalkan. Nah, itu kan menambah pengetahuan orang kan. Nah, dengan adanya informasi seperti itu ketika orang melihat Instagram PSMI atau web PSMI, tentu mereka akan oh ini bermanfaat nih buat aku nih. Nah, jadi mereka akan follow, mereka akan mengikuti gitu. Sehingga nanti lama-kelamaan nama PSMI ini akan dikenal juga gitu sama besarnya dengan PMI dan sebagainya. Terus yang kedua adalah untuk introduce itu tadi ya, untuk memperkenalkan PSMI gitu. Kalau PSMI ini kan cukup lama sudah. Nah, kalau misalkan untuk brand-brand yang baru, nah itu sangat relevan sekali mereka mulainya dari konten gitu kan. Ada banyak beberapa produk ya. Contohnya itu kayak Sosiola. Nah, Sosiola itu kan jualan skincare tuh. Nah, Sosiola ini selain dia menjual skincare-nya, dia itu juga sekalian memberikan knowledge ke apa namanya user ya tentang contoh uh, bagaimana cara mengatasi wajah yang berjerawat gitu, atau hindari 4 produk ini untuk kamu yang kulitnya sensitif. Nah, jadi mereka selain selling itu juga uh, apa namanya mencerdaskan gitu. Otomatis orang yang ke situ, ke sosial itu, jadi nggak hanya sekedar membeli, tapi mereka juga mendapatkan manfaat sekaligus ilmu gitu. Akhirnya ya followernya banyak ya kan, terus likes-nya juga bagus, responnya juga bagus, komen juga banyak gitu. Nah kalau di PSMI ini tak lihat-lihat masih sedikit ya, komennya masih sedikit, terus like-nya juga masih sedikit, followersnya juga masih sedikit gitu. Mungkin karena masih baru juga sih. Nah, harapannya dengan adanya konten tambahan di BSMI itu bisa menaikkan lah seenggaknya likes ya, tentang kita. Terus selanjutnya kompilasi dari ide ya. Jadi konten itu sebenarnya gabungan antara info-info yang kita punya, terus ide-ide yang kita punya, sama fakta-fakta, pesan-pesan yang mau kita sampaikan, terus dipresentasikan dengan cara semudah mungkin orang memahami gitu. Sebenarnya mirip sama KTI ya. Untuk prosesnya tuh mirip sekali dengan KTI. Cuman bedanya kalau KTI kan terlalu ilmiah banget gitu kan, terlalu berat buat orang membacanya. Nah, ini kita sederhanakan melalui media-media yang menarik. Contohnya kayak poster yang kemarin sudah dilatih sama Canva gitu kan, atau membuat video-video seperti yang sudah dilatih sama Hansa kemarin. Nah, itu sebenarnya aplikasinya di situ. Lanjut. Nah, konten writer sendiri itu, content writing itu ada banyak jenisnya. Dari website ini ya, Impactful
writing itu aku ngambilnya dari situ. Jadi ada 7 jenis content writing kalau menurut web itu. Yang pertama, lanjut Mbak Uci, adalah list artikel. List artikel itu artinya seperti daftar gitu ya. Kayak 7 cara menanam kangkung. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nah, selain itu contohnya apalagi ya? Tadi 5 rekomendasi sunscreen yang nggak bikin kulit kusam. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kan termasuk konten tuh. Atau misalkan 7 makanan sehat, atau gini, 7 makanan yang buat berat badan kamu uh, tetap stabil kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh dari jenis content writing list artikel. Gitu. Lagi Mbak. Next. Terus yang kedua ada how to post. Jadi berawal dari bagaimana gitu kan. Kalau misalkan contohnya ini dari Halodoc ya, bagaimana cara mencegah penyakit kulit pada kucing. Nah, jadi lebih ke ini sih sebenarnya cara mereka untuk menulis artikelnya gitu. Jadi satu bahan artikel bisa diubah-ubah dalam berbagai jenis content writing. Kayak gini misalkan, cara mencegah penyakit kulit pada kucing. Misalkan ada 5 cara ya. Nah, kalau mau diganti ke list artikel, berarti tinggal 5 cara cegah penyakit kulit pada kucing. Nah, tinggal kayak gitu sebenarnya. Cuman isinya tuh kurang lebih sama, tetapi gaya bahasanya yang beda gitu. Judul ini nanti mempengaruhi apa sih? Jadi judul ini itu kalau di Google ya, misalkan kita searching sesuatu gitu, bagaimana cara mencegah penyakit kulit. Nah, yang pertama kali muncul itu adalah yang mengikuti aturan dari Google-nya yang paling relevan gitu kan. Dengan adanya judul-judul yang menarik, otomatis posting kita itu akan lebih terlihat gitu, daripada posting-posting yang lain. Nah, kalau mau postingannya itu up banget, sebenarnya ada aturannya sih. Tapi waktu itu pernah juga ada seminar tentang itu, cuman ya ada aturan tersendiri dari Google-nya supaya tulisan kita bisa jadi yang pertama kali muncul gitu. Next lagi. Selanjutnya ada why post. Why berarti berangkat dari pertanyaan ya kan. Contohnya mengapa? Mengapa kecemasan dan depresi cenderung meningkat saat pandemi kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang uh, membuat kita penasaran itu bisa menjadi sub judul ya, menjadi judul gitu bisa. Atau contoh yang lain, mengapa mesti menabung di bank syariah? Nah, itu kan membuat orang untuk wah, kenapa ya? Emang bank syariah ada apanya gitu. Atau mungkin yang lain, mengapa harus berinvestasi di masa muda kayak gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menarik interest orang lain ke tulisan kita. Lanjut lagi. Nah, tadi udah ada 3, terus yang keempat ini what post. Jadi apa? Contohnya misalkan apa itu content writing atau apa itu content writer ya, hal-hal yang seperti itu. Kemudian rewrite itu berarti kita tinggal sama mengadaptasi isi dari punya seseorang gitu ya. Terus kita tulis lagi, tapi dengan perubahan-perubahan ya. Soalnya kalau misalkan nggak dirubah nanti kan jadinya plagiat tuh. Tapi isinya sama gitu dengan apa yang dicantumkan sama orang lain. Contohnya gini, tips lulus SBMPTN gitu. Nah, tips lulus SBMPTN itu kan pasti dia akan membahas mengenai syarat-syarat SBMPTN, kemudian universitas yang mengadakan SBMPTN. Nah, info-info ini kan bisa tuh kita ambil dari webnya apa ya, Dikti ya, apa-apa gitu. Nah,
kita tinggal kopas aja ke tulisan kita dengan urutan yang sama persis di situ, tapi bahasanya menggunakan bahasa kita. Itu rewrite. Terus selanjutnya ada storytelling, berarti itu tentang bercerita. Contohnya adalah, judulnya contohnya gini. Saya baru tahu kenapa Eiger bisa terkenal. Nah, terus nanti kita cerita tuh di bawahnya. Sehari yang lalu, saya bersama teman-teman membeli sepatu Eiger. Ternyata orang di sana, karyawannya, ya bagaimana gitu. Jadi tentang pengalaman yang kita ceritakan. Semoga nggak bingung ya. Selanjutnya ada content curation. Nah, kalau content curation ini yang paling saya suka ya, soalnya content curation itu mirip-mirip sebenarnya sama KTI juga, karena dia menggabungkan beberapa artikel atau beberapa sumber, terus nanti diolah lagi jadi hal yang baru, gitu kan. Jadi teman-teman di sini pasti udah pernah membuat skripsi. Nah, skripsi itu contoh dari content curation kayak gitu prosesnya. Cuman kalau dijadikan content writing itu lebih simple lagi gitu. Di apa namanya? Disederhanakan. Contohnya kalau content curation itu kayak ini nih. Kelihatan nggak ya? 9 klasifikasi fraktur Ellis. Nah, kalau 9 klasifikasi fraktur Ellis itu sebenarnya bisa masuk ke content curation. Tapi menurutku itu bukan list artikel. Kenapa? Karena ini itu benar-benar ya udah klasifikasi Ellis ya cuman ada itu tok gitu, frakturnya cuman ada 9 itu gitu. Sedangkan kalau list artikel itu menambahkan opini kita. Jadi agak populer gitu kan. Sedangkan kalau content curation yang kita bikin di 9 klasifikasi fraktur Ellis itu benar-benar sesuai dengan textbook, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Definisinya yaitu klasifikasi kelas 1 yaitu definisinya. Kelas 2 yaitu definisinya. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, membahas mengenai print content dibanding dengan digital content. Jadi tentu kalau misalkan digital content itu fiturnya lebih mudah diakses dan juga sangat kompetitif. Artinya apa? Dibandingkan dengan majalah, ya kalau misalkan majalah kan ya harus disebar dulu, terus nggak semua orang punya majalah ya kan. Sedangkan kalau misalkan digital content, orang bisa lihat di website, orang di mana aja bisa mengakses itu. Kemudian sangat kompetitif itu artinya ada banyak orang lain yang menyediakan informasi tersebut gitu. Contoh tadi kayak ini ya, cara menanam kangkung. Nah, kalau kita search di Google cara menanam kangkung, itu banyak banget orang-orang yang menulis mengenai itu gitu. Jadi, bagaimana tantangannya adalah bagaimana supaya tulisan kita itu bisa mengattract audiens lebih banyak dan bisa dipahami orang lebih banyak gitu. Lebih menarik buat orang-orang membaca konten kita daripada konten-konten orang lain. Terus yang kedua, originalitas. Original tentu ya, kita nggak bisa menyalahi aturan bahwa ada yang namanya hak cipta, kemudian ada apa namanya tidak boleh untuk plagiasi. Nah, kalau misalkan kita mengambil sumber dari orang lain, ya sebaiknya kita cantumkan sumbernya itu di mana. Bahkan gambar saja itu harus dicantumkan untuk sumbernya, gitu. Karena apa? Karena ini berpengaruh ke kredibilitas. Nomor 4 itu ke kredibilitas kita sebagai content writer. Jangan sampai materi atau informasi yang kita berikan itu tidak akurat, kemudian ya menyalahi aturan-aturan yang sudah ada gitu. Terus untuk memikat ini kita harus ingat bahwa daya fokus pembaca itu semakin pendek ya kan. Sehingga tantangannya adalah gimana caranya supaya ketika postingan kita ini lewat, nah orang tuh langsung uh, terpikat gitu
wah apa nih kayak gitu. Nah, untuk mewujudkan itu, pertama memang topiknya harus bagus. Terus yang kedua ini singkat to the point. Jadi judulnya juga harus eye-catching, kemudian dari segi posternya juga harus memikat, ya kan, warnanya warna-warna yang kontras seperti itu, sehingga ketika berseliweran di mana timeline Instagram itu orang langsung berhenti terus mau baca sampai akhir. Lanjut lagi. Nah ini digital is the future of marketing. Jadi mau nggak mau uh, nanti ya ke depan pasti yang namanya digital itu akan merajai. Bahkan TV aja kalau kalau kata Pak Wisnu Tama ya, itu TV sekarang memang masih ada TV, tapi bukan lagi bentuknya itu TV yang TV gitu. Tapi bentuknya adalah digital, bentuknya internet. Semuanya akan didigitalkan. Nah, contohnya ini nih. Jadi ada salah satu brand ya, namanya Beauty Within. Dia selain menjual skincare ya, lagi-lagi contohnya skincare, dia juga menyediakan edukasi mengenai kesehatan kulit. Gitu. Jadi orang bisa selain membeli juga mendapatkan manfaat dari brand ini. Gitu. Nah, konten merupakan pilar dari digital marketing, ya kan? Kalau misalkan kita pintar banget untuk membranding diri, kemudian apa namanya? Kalau orang nyebutnya tuh lupa, lupa istilahnya apa? Pencitraan. Kalau orang pinter banget untuk pencitraan ya, mencitrakan brandnya, mencitrakan organisasinya dengan baik gitu. Nah, otomatis nanti organisasi ini lama-kelamaan tuh akan dikenal, ya kan? Terus akhirnya orang bisa loyal sendiri gitu sama kita karena menerima manfaat yang worth it dari kita. Lanjut lagi. Terus ini kuncinya nih, how to start. Jadi mulai untuk membuat kebiasaan, mencari tahu, browsing, read more, dan sebagainya. Karena dengan kita mencari tahu, otomatis nanti akan tahu nih isu-isu apa yang lagi berkembang gitu kan. Nanti relate banget sama step yang kedua, yaitu adaptable. Jadi kita peka, kemudian dengan adanya isu-isu ini langsung bisa jadi problem solver. Contohnya misal yang baru-baru ini apa ya? Bencana di NTT ya. Nah, itu bencana di NTT sebenarnya kita bisa tuh jadikan konten. Contoh bagaimana mobilisasi ketika terjadi bencana kayak gitu. Nah, itu bisa kita sederhanakan, terus kita tulis di IG PSMI, pakai poster juga bisa. Nah, jadi orang tuh bisa tahu, orang awam ya, jadi orang awam bisa tahu untuk mobilisasi itu gimana. Terus mungkin orang juga ada yang curious tentang bagaimana seseorang bisa jadi relawan untuk menuju ke sana. Nah, apa aja nih tahapan-tahapannya gitu. Kalau misalkan sudah semua ya sudah cari-cari, sudah membaca, akhirnya mulai aja untuk menulis gitu. Menulis apapun. Kalau misalkan masih belum punya platform, bisa ditulis di personal blog atau mungkin di laptop terus disimpan. Biasanya aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada ide atau muncul sesuatu gitu ya, ya udah ditulis aja di laptop, nanti entah itu kepake atau enggak, yang penting kita udah mencoba untuk menuliskannya. Terus yang paling penting ini nih, persistence. Jadi kegigihan, konsisten, kemudian disiplin ya, dengan segala kesibukan yang ada, dengan segala roller coaster kehidupan ya, moodnya naik turun. Nah, itu semuanya harus tetap berusaha untuk ya udah nulis sehari harus nulis gitu. Atau enggak seminggu harus nulis sebuah konten gitu. Atau kalau misalkan nggak bisa, cari sesuatu hal yang bisa memaksa kita
untuk menulis. Contoh, ikut internship di beberapa platform atau mungkin ikut pelatihan yang emang bayar mahal gitu ya. Jadi mau nggak mau kita akan menulis gitu. Atau contohnya apa lagi ya? Ya ada banyak. Lanjut. Nah, balik lagi, kenapa kita harus menulis? Karena ini nih, jadi ada sebuah cerita ya, ternyata ada orang namanya Theodore menulis sebuah buku. Bukunya itu tentang the Jewish State. Ternyata dari buku ini itu bisa menjadi inspirasi oleh orang-orang Yahudi untuk mendirikan Israel Raya. Jadi betapa powerfulnya sebuah tulisan bisa mengubah mindset dan pola pikir orang. Gitu. Kita nggak tahu, respon atau apa yang orang pikirkan ketika pertama kali membaca tulisan kita. Bisa jadi dari situ kita memberikan harapan hidup yang baru untuk mereka, atau mungkin kita paling enggak memberikan kesenangan, memudahkan kesulitannya, ya kan. Misalkan kita nulis nih di blog tentang cara penanganan tersedak gitu ya, cara penanganan tersedak. Nah, terus ada orang nyari, searching, terus habis itu baca tulisan kita. Kan itu berarti kita memudahkan orang lain untuk urusan mereka kan. Ya, nggak usah bicara pahala deh. Kalau pahala itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi bayangkan bagaimana perasaan kita ketika bisa membantu orang lain tanpa kita sadari gitu kan. Berarti kan menurutku itu adalah hal yang paling tulus. Jadi ketika kita bisa membantu orang lain tanpa kita menyadari itu kayaknya paling ikhlas deh. Karena nggak akan kita ungkit-ungkit gitu. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu kalau dikumpulkan kan insya Allah jadi banyak tuh. Ya, semoga itu bisa jadi sesuatu yang membantu kita untuk mudah nanti di akhiratnya. Kayak gitu. Oke, sekarang sebelum lanjut ke slide selanjutnya, nah, aku mau ngajakin teman-teman untuk ini mencoba apa namanya? Mencoba dibayangkan ya. Kira-kira antara laki-laki dan perempuan golongan mana yang mudah teman-teman pengaruhi? Maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman tuh ngomong, ngobrol, terus menulis sesuatu, mengatakan sesuatu, dan golongan mana yang akan bisa di-attract gitu loh. Nah, kalau udah ketemu jawabannya, sekarang ke usia. Kira-kira mulai usia berapa, ya, rentang usia berapa yang bisa teman-teman attract untuk audiensnya? Udah ketemu. Kalau masih bingung, gini, misalkan kalau aku, ini bahasanya aku, kamu nggak apa ya. Kalau aku perempuan, usianya antara 18 sampai 23 tahun. Nah, menurutku kalau aku ngomong ke usia itu dan ke orang-orang itu, insya Allah bisa didengar gitu ya. Orang-orang akan percaya gitu, maksudnya dapat marketnya gitu loh. Perempuan atau laki-laki, atau keduanya, terus usianya usia berapa. Nah, udah ketemu, kalau udah ada ketemu, boleh sharing di kolom chat atau mungkin mau open mic. Karena kita akan bahas tentang ini, praktek untuk membuat topik konten. Oke, kalau udah ketemu simpen dulu ya. Terus coba pikirkan satu topik yang kira-kira teman-teman kuasai banget. Yang kira-kira teman-teman kuasai, terus teman-teman mau untuk men-share itu gitu. Contohnya kalau aku ini deh, tentang lifestyle hidup sehat sama isu clean eating. Nah,
Mungkin teman-teman ada yang berpikir tentang skincare atau skincare khusus kulit yang berjerawat, atau mau ngangkat topik mengenai dokter gigi ya, kesehatan gigi, bagaimana cara agar gigi kita masih tetap utuh di usia 60 tahun gitu. Ya kan, itu kan salah satu topik yang memang bisa diangkat kan. Nah, kalau misalkan sudah ketemu topiknya, udah ketemu market atau audiensnya, terus selanjutnya adalah, nah slide Mbak. Selanjutnya adalah ini, jadi ada yang namanya kanvas untuk kita mengkonfirmasi lagi apa kebutuhan orang-orang terkait topik yang mau kita angkat. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu Hope, Dream, Desire, Gain atau HDDG ya. Jadi Hope, Dream, Desire, Gain itu berisi apa sih yang orang-orang harapkan gitu. Apa mimpi orang-orang. Jadi hal-hal baik semuanya itu ada di Hope, Dream, Desire, Gain. Contohnya tadi kalau misalkan kalau masalah kesehatan gigi ya, berarti kan harapannya di usia 60 tahun giginya itu masih kuat, masih bisa makan jagung, ya kan? Atau harapannya yang lain, di usia 60 masih bisa tersenyum dengan cantik dan tampan. Di usia 60 tahun, eh, karang giginya, tidak ada bau mulut misalkan. Di usia 60 tahun, giginya tidak ada yang lubang. Terus, ya jadi harapan-harapan yang orang-orang kira-kira inginkan terkait topik itu tuh apa dituliskan di situ. Nah, terus kita beralih nih ke pain sama fear. Pain sama fear itu seperti ketakutan apa yang mereka rasakan. Contohnya, berarti takutnya itu kalau masalah gigi ya, berarti kan takutnya eh, gigi berubah warna menjadi lebih kuning misalkan. Terus yang kedua, bau mulut. Terus yang ketiga, gigi banyak yang hilang sebelum usia 60 tahun. Nah, terus yang keempat, mungkin mereka juga khawatir periksa ke dokter gigi mahal misalkan. Terus yang kelima, ketakutannya apa lagi ya kalau orang-orang itu? Oh, takut dengan alat dokter gigi yang mengganggu suaranya misalkan. Jadi semua tantangan-tantangan itu dimasukin ke pain fear. Nah, untuk mengetahui tantangan-tantangan dan ketakutan masyarakat, tentunya di sini kita harus tadi browsing, kemudian peka, kemudian cari-cari, baca-baca, mendengarkan, ya, sering berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitar. Apa sih yang sebenarnya mereka takutkan dengan masalah gigi dan mulut ini, gitu. Kenapa sih mereka kok nggak mau ke dokter gigi, gitu misalnya. Nah, terus tentang hope dream itu juga tadi supaya bisa benar-benar menyentuh hati pembaca, tentu kita harus cari masalah, cari tahu harapan dari pembaca itu gitu. Jadi kita banyak-banyak untuk ngobrol dengan audiens kita. Nggak usah jauh-jauh deh kalau misalkan audiensnya itu berarti targetnya umur 18 sampai 23 tahun, ya berarti cerita-cerita sama sepupu-sepupu yang seumuran atau mungkin cerita sharing sama adik-adik tingkat dan sebagainya gitu. Kemudian ke BUB. BUB, B, barrier. Terus trigger sama uncertainty. Nah, BUB ini lebih ke solusi yang kita tawarkan untuk mengatasi pain dan fear. Contoh, memberikan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, nggak cuma edukasi, sekaligus menyediakan WA group. Jadi akan mengadakan webinar rutin seminggu sekali tentang kesehatan dan mulut. Gitu bisa. Atau ada lagi nggak cuma WA group, nanti kita bikinkan e-booknya misalkan. Nah, jadi hal-hal yang solusi-solusi kita itu ditaruh di
BUB itu. Kira-kira ada bayangan nggak ya? Boleh next lagi, Mbak Uci? Nah, ini contohnya tadi ya, tentang clean eating dan healthy lifestyle. Kenapa kok dipilih ini? Kenapa kok milih topik ini? Oh, karena ternyata masih banyak masalah di isu ini gitu. Harapan orang-orang itu kan ini ya, memiliki badan yang sehat, yang langsing, yang bugar gitu. Terus yang kedua, kan orang-orang tuh maunya tetap tampil cantik, muda, glowing, tanpa make up, ya kan. Terus tidak mudah stres, lebih produktif, bisa sehat tanpa obat. Nah, semua harapan-harapan orang-orang itu dimasukkan ke HDDG. Terus ternyata realitanya gimana nih? Nah, ternyata orang nggak tahu mau hidup sehat mulai dari mana ya, gitu. Terus terlalu banyak pola macam diet, nggak tahu mana yang paling cocok diterapkan, misalkan. Atau yang ketiga, orang males memilah dan mencari info yang tepat. Nah, yang keempat, belum bisa konsisten karena masih sulit lepas dari makanan yang tidak sehat, gitu kan. Nah, sebenarnya dari PF ini itu kita bisa menentukan BUB-nya. Contoh dari yang nomor 3 ya. PF nomor 3, malas memilah-milah dan mencari informasi yang tepat. Nah, itu kita punya peluang untuk membuat apa namanya? Konten ya kan yang berisi info yang tepat untuk tentang kesehatan gitu. Makanya kenapa di BUB ini ada nih namanya e-book dan modul gratis. Nah, itu kan udah pasti informasinya udah tepat ya. Terus ada forum, ada komunitasnya, ada grup diskusi, entah itu WA, Telegram, kemudian Zoom juga. Nah, kemudian ada apa namanya? Meet the expert gitu. Ada challenge-nya juga, ada giveaway. Nah, dengan adanya solusi-solusi ini, ketika kita akan menjual sebuah produk gitu ya, misalkan kita menjual produknya sayur organik contohnya. Nah, kita menyediakan dulu nih konten ini di Instagram kita, di website kita, sehingga orang punya knowledge tentang itu. Nah, baru deh kalau misalkan mereka udah percaya sama kita, udah engage ke kita launching produknya tuh. Nah, dengan seperti itu, pasti berapapun harganya, mereka akan percaya dengan kita, akhirnya sellingnya lancar, produknya terjual. Kalau di PSMI, mungkin aplikasinya lebih ke ini ya, materi-materi mengenai kesehatan, fakta dan mitos seputar kesehatan, kemudian fakta dan mitos donor darah mungkin. Nah, itu kan relate banget sama PSMI. Kemudian tentang hitan, kemudian tentang itu bencana dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bisa bisa banget kita jadikan untuk konten sehingga kalau nanti ada open recruitment atau mungkin ada ajakan untuk apa ya, rihla mungkin atau ada upgrading atau ada ya kegiatan-kegiatan itu banyak yang ikut karena tahu bahwa oh gambaran kegiatannya itu kayak gini ternyata. Terus PSMI aktif juga loh di sosial medianya, nggak cuman dokumentasi kegiatan tapi ada. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau sharing nggak tentang konten yang mau dibuat? Mau topik apa, terus audiensnya siapa kira-kira? Ya, kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ini dia. Jika Imam Bukhari melegenda lewat sahihnya, jika Ibnu Jarir melegenda lewat tafsirnya, jika Ibnu Haldun melegenda lewat mukadimahnya, jika Hasan Al-Banna melegenda lewat Majmu'atur Rasail, nah bagaimana dengan kita gitu. Sebenarnya melegenda itu perlu nggak sih? Nggak perlu sebenarnya. Kita nggak perlu melegenda. Tapi generasi setelah kita butuh legenda. Ya kenapa? Karena kan mereka nanti kalau misalkan mau cari sesuatu, mereka akan melihat ke atas.
lihatnya adalah kita. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu ke mereka, ya nanti kasihan generasi-generasi yang di bawah kita mau gimana gitu kan. Nah, sehingga oleh karena itu kita harus mencoba walaupun nggak bisa seperti Imam Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu Haldun, Hasan Albana, nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu kan. Kita sama-sama menyadari bahwa kita harus belajar dan suatu saat nanti kita harus bisa seperti mereka. Kenapa? Karena di masa depan nanti itu generasi-generasi selanjutnya pasti butuh legenda-legenda yang relate dengan mereka gitu kan. Kalau misalkan bahas apa namanya orang-orang yang terlalu jauh itu nggak akan relate sama mereka. Tapi kalau misalkan langsung bahas ke kita di atasnya mereka, itu cocok banget untuk bisa mereka jadikan sebagai panutan. Lanjut lagi, kayaknya ini slide terakhir deh udahan. Ya, thank you. Semoga kita masuk golongan orang yang bertakwa dan beruntung. Semoga materi yang sangat absurd ini ada yang bisa diserap ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang tanya-tanya atau sharing cerita gitu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya kepada Azimah. Tadi sangat membuka wawasan sekali ya. Jadi ternyata bikin konten itu bukan suatu pekerjaan yang mudah ya, tapi butuh suatu proses yang panjang buat menghasilkan konten yang bermanfaat gitu ya, konten yang apa ya namanya, bernilai kayak gitu. Tadi banyak hal yang bisa dipetik ya dari materi dari Azima ini. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Kayaknya nggak ada Mbak. Mungkin Ane mau nanya. Oh, Hansa nih mau nanya. Hansa mungkin mau bertanya. Belum ya mungkin ya. Ini sih Zim mau nanya. eh Berarti kalau kita mau, misalnya mau merancang sebuah konten, berarti kita kan butuh survei dulu ya, survei sekitar ya. Nah, biasanya itu survei yang paling mudah kita lakukan itu via apa gitu ya? Atau gimana sih caranya? Mungkin kan Azimah kan ini udah senior ya terkait content writer. Ya, mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Gimana dari proses pembuatan dari awal eh ya apa namanya? Aplikasinya itu gimana sejauh ini gitu sih. Iya, kayaknya senior enggak deh Mbak. Aku juga baru mulai kok. Jadi untuk riset itu biasanya sih pakai yang gampang-gampang aja ya. Contohnya memanfaatkan fitur story Instagram. Itu kan ada pollingnya tuh. Nah, bisa this or that gitu. Atau bisa langsung drop question atau kan ada fitur itu ya. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi misal kita mau nanya, hmm, teman-teman apa nih keresahan kalian tentang pandemi gitu. Drop di sini ya jawabannya kayak gitu. Jadi dengan eh, membuat seperti itu, paling nggak kita tahu, oh ternyata yang dibutuhkan teman-teman itu ini, yang diresahkan tuh ini. Nanti bisa nih kalau misalkan kita mau bikin solusinya seperti apa. Itu contoh yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga pakai ini Google Form.
Google Form itu menurutku cukup efektif untuk kita melakukan riset. Jadi kalau misalkan bahkan itu bisa sih buat sekalian riset kecil-kecilan ya. Jadi selain kita bikin konten, juga kita deskriptif gitu penelitiannya. Cuman terlalu ribet karena harus bikin form dulu gitu kan. Nah, yang lebih applicable kayaknya story Instagram itu ya, daripada kita story yang ya yang biasa-biasa. Jadi mendingan sekalian tanya ke temen gitu kan, tanya ke followers apa yang sedang mereka rasakan, terus bagaimana pendapat mereka tentang isu yang mau kita angkat seperti itu. Mungkin itu Mbak. Oh iya iya sih. Oh gitu ya. Nah kalau misalnya nih Azimah kan ini ya sebagai salah satu tim dari content writernya sebuah apa namanya sebuah akun ya Platform. platform. Nah, itu kira-kira butuh berapa berapa orang Zim dalam satu tim? Terus misalnya kan berarti kan kayak ibaratnya Azima ini dapurnya ya. Dapurnya dari sebuah apa ya? Sebuah produk gitu kan sebelum dipublikasikan. Nah, eh, itu kira-kira butuh berapa lama? Misalnya sejak dari apa namanya? eh apa namanya butuh tadi ya sumber-sumber konten itu terus disampaikan ke tim selanjutnya. Nah, itu tuh butuh berapa lama biasanya? Jadi sebenarnya itu kan ada tim ini ya, tim konten. Nah, tim konten itu nanti dibagi jadi dua, yaitu content researcher sama content writer. Content researcher itu nanti dia yang nyari bahan-bahan apa aja yang relate dengan topik yang mau kita angkat. Terus nanti yang ngolah itu baru content writernya gitu. Nah, content writernya ini terserah dia boleh apa namanya menggunakan bahan yang sudah didapatkan oleh content researchernya atau bisa menambahkan dengan bahan yang dia cari sendiri gitu. Terus biasanya sih seminggu ya, seminggu itu kita harus udah punya, iya, iya Mbak, emang ya, ya gimana ya? Kalau di Gizi susah ya untuk menemukan, eh tapi kayaknya referensinya banyak juga ya yang di Gizi ini. Kalau misalkan belum ada, itu sebenarnya peluang sih buat kita kalau misalkan mau bikin akun atau platform yang benar-benar bisa menyediakan info-info gizi, mungkin pertama di Indonesia gitu. Nah, itu bisa jadi peluang buat kita sebenarnya. Contohnya kayak yang tak ikutin ini kan dia sebenarnya platform yang benar-benar pertama untuk FKG gitu. Jadi sebenarnya FKG itu masih belum ada nih platform yang kayak gini gitu. Baru dia yang pertama kali. Nah, kalau yang daftar umum kan ada banyak, ada yang Sinau, ya, ada yang Kulon, Gading, ada apa lagi ya? Ya ada banyak ya yang kalau daftar umum tuh. Nah, kalau FKG itu ini yang paling pertama, baru habis itu ada yang Kulon Den, ada yang lain-lain kayak gitu. Oh, tadi sampai mana ya? Oh ya, sih ada content writer. Nah, habis itu kalau udah selesai di ACC ya, kan ada revisi-revisinya tuh. Jadi nanti itu ada yang bagian profit reading juga. Nanti diedit-edit, ini yang kurang apa kira-kira judulnya apakah sudah menarik atau enggak. Terus gambarnya itu nanti yang ngasih-ngasih juga dari content writernya, maunya didesain seperti apa, terus apa namanya? Ya, bentuk posternya seperti apa, terus warnanya apa, itu semua dari konten writernya. Jadi benar-benar mulai dari nulis, terus naruh di kasaran desain ya, itu nanti content writer. Nah, baru masuk ke dapur lagi namanya, ya ada dapur digital gitulah, yang bagian-bagian bikin posternya gitu. Habis itu kalau udah ACC baru dia di up.
Jadi butuh waktu sekitar 2 mingguan. Jadi seminggu di content writer sama content researcher sampai proofread. Habis itu seminggu lagi masuk ke dapur editing yang poster atau video. Habis itu baru di up gitu. Untuk personalnya kayaknya ada banyak sebenarnya ya. Satu tim itu kan tadi kolaborasi 2 orang tuh, content researcher sama content writer. Terus yang edit ya aku kurang tahu, mungkin ada 3 orang kayaknya gitu. Tiap minggu satu konten sih. Wah, Masya Allah sekali ya. Ini kalau nggak salah akunnya Azimani Uma Academy ini ya, platformnya. Iya iya bener. Iya, ini udah sampai followersnya sekarang 16K ya, atau 16.000 ya, Masya Allah ya. Mungkin dulu awalnya juga eh, masih sedikit ya, tapi karena sangat gigihnya gitu ya, teman-teman dari Uma Academy ini jadi sampai banyak banget, sekarang udah 16.000 followers ya. Dan tadi jadi Iya. salah Ini satu, sebenarnya gimana? bukan bukan akunku ini. Jadi Oh iya, salah eh, satu di dalam ya. iya, jadi waktu itu sebenarnya kalau jadi content writer ya mungkin ini bisa jadi salah satu referensi, yaitu platformnya Uma Academy. Uma Academy itu dia marketingnya bagus banget karena gini, selain awalnya dia menyediakan konten-konten edukasi tentang kedokteran gigi, yang mana itu tadi masih belum ada platform untuk dokter gigi ya, eh, belajar mengenai ya kesehatan gigi, kemudian skill-skill di kedokteran gigi. Nah, itu belum ada tuh. Nah, dia menyediakan edukasi-edukasi tentang itu. Terus makin lama kan riset riset pasar. Nah, ternyata responnya cukup bagus. Nah, barulah mengadakan webinar-webinar yang masih free. Jadi free yang tentang kira-kira apa sih yang dibutuhkan eh, lulusan dokter gigi gitu kan. Mulai dari contohnya tentang beasiswa, kemudian pengalaman NS mungkin, terus apalagi ya PTT, kemudian antara PPDS atau S2 dan sebagainya. Nah, itu free tuh, jadi masih free. Terus nanti, nah ketika sudah berhasil mengengage audiens, nah baru deh dibuka yang lagi-lagi memang pinter riset pasarnya. Jadi eh, kalau dulu kan apalagi pandemi ya, pandemi kita nggak ngapa-ngapain, terus otaknya udah nggak sering dipakai, akhirnya kegiatan-kegiatan seperti seminar, webinar, terus belajar case report. Nah, itu digemari banget waktu itu gitu. Akhirnya mereka mengadakan eh, jadi kayak apa ya? Belajar kasus gitu kan, belajar kasus, ada case report. Bayarnya nggak mahal banget, cuma 10.000 aja gitu. 10.000 per pertemuan. Nah, ternyata responnya luar biasa. Itu bisa sampai 1.000 orang yang daftar, bahkan sampai overload dan sebagainya, kayak gitu. Jadi, pinter-pinternya kita, gimana caranya untuk membaca pasar gitu kan. Sama kayak PSMI ini. PSMI mungkin pendanaannya terbatas ya. Jadi selama ini ya dari apa namanya galang dana, terus donasi dan sebagainya. Nah, kita tuh bisa sebenarnya kalau misalkan mau bikin yang kayak gitu gitu. Aku juga baru tersadar baru-baru ini sih. Wah, emang benar-benar apa ya itu harus out of the box ya. Eh, bayangkan 10.000 kali 1.000 orang itu udah berapa juta ya kan? Ya, jadi lumayan banget. Nah, CEO-nya ini ternyata dia ini sharing aja ya. Jadi CEO-nya itu masih koas juga angkatan berapa? Angkatan 2016 kayaknya. Jadi aku yang nggak ngebayangin itu adalah bagaimana dia di usianya yang masih muda ya dibanding aku bisa punya pola pikir untuk mendirikan sesuatu ya yang bermanfaat banget dan nggak hanya menghasilkan apa
pundi-pundi itu tentu ya, karena ya mau nggak mau yang namanya platform, yang namanya sesuatu yang kita lakukan itu harus sustain, harus bisa bertahan dan itu ya tidak bisa dipungkiri akan memerlukan sebuah dana gitu kan. Kalau misalkan nggak ada dananya ya nggak usah kita lanjutkan gitu. Buat apa? Kan udah capek-capek tuh bikin konten, bikin edukasi, terus ada banyak SDM yang diperlukan, terus ternyata nggak bisa sustain ya buat apa ditinggal aja gitu. Nah, eh, dia dengan usia yang segitu punya pola pikir yang wah amazing sih menurutku. Jadi buat terobosan baru gitu. Ya, Wah, Masya Allah sekali ya berarti ya ini masih rintisan dari teman-teman masih preklinik ya berarti ya. Tapi udah bisa bermanfaatnya sangat banyak gitu ya. Ya, ya, bisa ditiru sih. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing-sharing atau ingin bertanya terkait permasalahan atau lainnya nih terkait konten kreator atau kan pada punya platform ya. Mungkin ini kan di sini teman-teman pada punya platform ya kemungkinan. Ya mungkin ada yang mau sharing atau gimana mumpung ada Ukti Azimah. Belum ada ya. Sebenarnya banyak ya yang tadi dari hasil materi kali ini. Mungkin tadi sampai belum sempat ini ya latihan yang disampaikan oleh Azima. Karena kalau ya sih memang sangat ini ya panjang ya proses buat pembuatan konten creator. iya sih sebenarnya kalau bahas konten creator tuh harus satu-satu ya. Kita bahas terlebih dahulu cari idenya tuh nanti ada satu pertemuan khusus lagi, terus nanti belum lagi gimana cara kita mengelola ide itu sendiri. Itu ada bahasannya lagi. Terus habis itu ini gimana caranya eh, kita supaya bisa up-nya itu cepat. Nah, itu kan berarti kita perlu tuh belajar apa namanya? Aturan-aturannya Google itu seperti apa, terus kalau YouTube itu gimana, nanti kalau Instagram itu gimana juga. Nah, itu sebenarnya ada riset-risetnya. Habis itu ada lagi nanti belajar personal branding, itu juga perlu ya menunjang supaya karya kita bisa kredibel gitu. Tapi kalau misalkan ngikutin itu semua ya nggak akan pernah mulai gitu. Jadi sarannya eh, mulai aja sekarang dari platform yang paling kecil, contohnya Instagram deh. Instagram itu menurutku semua orang ya masih pasti bisa untuk membuat konten gitu. Terserah topiknya, entah dari mungkin tadi gizi juga bisa atau tentang motivasi-motivasi kehidupan, misalkan ya hal-hal yang teman-teman suka, nah itu mulai aja gitu dengan desain yang ya sederhana nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa eh, apa ya istilahnya 5 detik orang ketika melihat timeline kita itu semoga bukan hal yang 5 detiknya dia ke timeline Instagram terus lihat postingan kita tuh paling enggak wah ada sesuatu yang bisa diambil gitu kan kalau edukasinya lumayan atau story-nya misalkan story-nya 1 detik ketika orang pencet story-nya kita ya semoga itu bisa bermanfaat buat dia gitu nggak malah menghabiskan waktunya ya. Walaupun itu pilihannya ya jadi pilihan dia sendiri untuk menghabiskan waktunya di sosial media tapi kita juga punya pilihan bagaimana memanfaatkan platform walaupun kalau aku sendiri sih belum konsisten kalau di platform sendiri ya waktu itu pernah juga sih bikin konten habis itu vakum beberapa bulan gitu
Terus bikin lagi waktu hype-nya startup itu bikin lagi konten tentang presentasi. Habis itu sekarang nggak konsisten lagi karena meramaikan platform orang lain. Ya mungkin gitu. Oh ya, sip-sip. Terima kasih banyak ya Zim ya, banyak insight baru juga ya pada sore hari ini gitu terkait banyak hal menjadi content writer yang baik kayak gitu. Mungkin Hansa mau bertanya ini dari tadi mic-nya nyala. Belum juga ya. Ya, ini tadi salah satu yang saya dapat ya dari materi yang disampaikan Azimah kali ini ya, bahwa dulu aja Theodore Herzl, nih ya bacanya apa ya? Pak Theodore, wes. Pak Theodore ini aja membuat tulisan buku tipis ya dari Jewish State. Ini sampai sekarang loh jadi acuannya teman-teman Yahudi ya. Itu aja tulisan karya fiksi ya, Old New Land-nya itu aja bisa menjadi inspirasi jutaan orang Yahudi buat mendirikan Israel Raya gitu ya. Nah, kita sebagai Muslim kenapa gitu ya, nggak seperti itu gitu ya. Meskipun mungkin tulisan kita masih jauh dari sempurna ya, tapi ya harus sesuai dengan keilmuan yang dimiliki gitu. Tapi intinya jangan takut gitu ya untuk berani mencoba. Siapa tahu tulisan kita yang di lampau nantinya itu akan bisa bermanfaat di masa depan kayak gitu dan bisa menjadi salah satu apa ya awal gerakan dari eh, generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi jangan mau kalah gitu ya mungkin dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Kan insya Allah kita sebagai Muslim harusnya bangga gitu ya untuk bisa lebih banyak menyebarkan manfaat. Nah itu mungkin salah satu yang ngena banget ya. Dan tadi ya di akhir juga disampaikan beberapa tokoh Muslim yang juga menghasilkan karya-karya ya banyak sekali yang bisa kita rasakan hingga detik ini karena ya beliau-beliau masih bersemangat gitu ya untuk menulis, untuk membuat karya yang sesuai di masanya dulu yang bisa menjadi hikmah di kemudian hari kayak gitu kan. Nah, kita pun kalau bisa juga seperti itu. Tapi ya tentunya harus memperbanyak ilmu juga ya selain membuat konten writer gitu. Ya, mungkin itu saja ya. Mbak Ci, Apa? Hansa nih kayaknya mau nanya. Tapi mic-nya nggak nyala deh. Coba chat aja. Hansa Oh bilang nih. iya, "Eh, mungkin Hansa chat aja Hans. Sambil nunggu Hansa mengetik, mungkin Azima di mana aja selain di Uma Academy. tahun 2000 berapa ya? 2018 kali ya? Itu di Meetup. Ada platform juga namanya Meetup. Itu basisnya di Jogja juga. Rata-rata cuma 3 bulan kok Mbak internshipnya. Nggak lama. Oh ya, aku mau nanya dong Zim, tapi ini pertanyaan yang jauh. Azima sebagai content writer gitu, apakah ada fee-nya Zim? Oke, tiap-tiap platform beda-beda, jadi tergantung kontraknya. Kebetulan yang tak ikuti itu sama sekali non-paid ya. Jadi benar-benar ya non-paid, cuman dapat ini, dapat apa namanya benefit kayak bisa ngikutin kelasnya, nggak usah bayar. Habis itu bisa ikut upgradingnya juga. Jadi makanya kenapa cukup bersyukur karena ada banyak pelatihan konten kreator gitu. Jadi kita dapat input buat output.
Nah, jadi nggak dibiarin mandiri gitu. Jadi ada pelatihannya, terus dapat merchandise, terus dapat relasi. Jadinya seneng. Wah, Masya Allah ya. Padahal ini konten-konten yang ada di beberapa yang dipegang Azima ini sangat bermanfaat saya lihat nih. Bukan hanya sebagai mahasiswa FKG ya, tapi banyak buat umum juga sangat informatif kayak gitu. Ya semoga Azima dan teman-teman di sana, maksudnya satu tim di Uma Academy bisa diberi keistiqomahan gitu ya untuk terus bermanfaat. Karena yang susah itu istiqomahnya kayak gitu. Tapi insya Allah sih bisa ini udah sampai banyak ya followernya. Ini mungkin Hansa mau bertanya Iya nih, ini bertanya ya, nih Hansa. ya tak bacakan ya. Iya, Tapi boleh. aku kalau bikin konten berisi ilmu malah dicuekin nih. Nah, terus sama ini misalnya Hansa kan masih koas. Nah, terus apa aja sih batasannya biar gak dinilai melebihi batas? Kan secara masih koas itu belum dokter kayak gitu. Jadi mungkin batasannya apa aja gitu. Oke. Iya sih, kalau misalkan ngepost ini ya, ngepost yang agak serius gitu ya, orang tuh jarang like, giliran ngepost yang dramatis gitu ya, ada banyak komen, ada banyak like gitu, mungkin ngerasa dicuekin. Sebenarnya itu ini sih keep going aja. Jadi mungkin awal-awal, ya awal-awal emang ngerasa kayak gitu ya. Kontennya dibaca nggak sih, menarik nggak sih kira-kira. Nah, tapi dengan kita mendapat hal yang seperti itu, pastinya kita akan terus mencari kan, mencari cara kira-kira judulnya apakah kurang menarik, atau topik yang aku angkat kira-kira nggak relate kali ya sama mereka gitu. Ya, berbagai introspeksi itu tetap dilakukan, cuman tetap keep moving on. Soalnya kalau ngikutin itu ya, ngikutin likes, ngikutin apa namanya, followers, terus ngikutin komen, ya setiap orang akan mulai dari nol dulu gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita langsung apa namanya minta yang banyak gitu. Nanti seiring berjalannya waktu, dengan karya-karya kita yang kredibel, dengan karya-karya kita yang konsisten, misalkan seminggu sekali tuh ada updatean apa gitu ya. Nanti like itu akan datang sendiri kok gitu kan. Nah, supaya ini juga biar nggak nyesek amat ya, kita bisa sekalian nge-share ke teman-teman atau share di story atau share di WhatsApp keluarga misalkan, kayak bantu sebar dong kayak gitu itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak usah malu atau sering tanya. Kalau dulu tuh aku ini sih sering ya nanya-nanya, ini menurutmu gimana? Ini bagusan dikasih warna ini apa enggak? Kayak gitu. Jadi ada konsul-konsul juga. Nah, tadi lupa disampaikan. Penting banget buat dapat tutor atau mentor yang ini ya, yang teguh, gigih, dan sesuai sama bidangnya. Jadi kalau kita ngerasa masih lemah di bidang ini, ya coba cari mentor supaya apa yang kita kerjakan itu bisa terarah gitu. Terus kalau untuk batasan, sebenarnya kalau dokter, apa ya, bedanya koas sama dokter gigi, ya kita kan nggak mendiagnosis di konten kita. Jadi konten kita kan cuman ngasih tahu tuh misalkan 7 cara teknik sikat gigi. Nah, kan ya nggak apa-apa toh itu wajar-wajar aja dan menurutku nggak ada batasan sih selama edukasi ya. Selama kita sebagai konten kreator harus memastikan bahwa info yang kita sampaikan itu sesuai dengan misalkan textbook yang ada, sesuai dengan panduan. Terus pastikan juga, yang penting valid, benar. Terus pastikan juga eh, apa rujukan yang kita pakai itu up to date ya. Jadi contohnya gini, misalkan nambal pakai amalgam, ya itu benar. Cuman kan nggak up to date tuh, ya udah nggak usah dipakai lagi. Terus misalkan nambal menggunakan komposit.
Nah, komposit kan sekarang ada generasinya tuh. Nah, coba pakai edukasi untuk yang terbaru gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi konten sih, kayak jenis-jenis atau generasi bahan tumpatan. Kan orang nggak tahu ya, orang apa namanya, bahkan anak FKG aja kita jarang tahu, kecuali dari seminar-seminar yang benar-benar konservatif gitu kan. Kita taunya ya udah komposit mah, ya itu tok gitu. Padahal ada banyak jenisnya, ada zenit dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa tuh jadi konten. Ya, oke Hansa, semoga menjawab ya. Ya itu ya Hansa ya. Ya Mak Aci, banyak Mbak Zim. Ya ini ya jangan jadi nggak usah takut ya kalau misalnya masih newbie gitu ya. Yang penting kalau bisa ya tadi ya valid ya informasinya kayak gitu. Ya, berhubung waktunya nggak kerasa ya, udah sampai berapa ini? Satu, 1 jam lebih ya, 1,5 jam. Ya, alhamdulillahalamin gitu ya. Sangat antusias ya teman-teman kali ini gitu. Materinya juga sangat daging banget ya, kayak gitu. Gabungan dari kemarin-kemarin gitu. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan atau closing statement ya dari Azimah terkait materi yang hari ini. Em, aku cuma mau terima kasih aja buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa nyampe dan ya adalah sedikit-sedikit yang bisa dipraktekkan, entah itu edukasi ringan lewat story, IG, atau mungkin em, ya edukasi ringan juga lewat apa namanya, timeline Instagram, atau bikin tweet di Twitter dan sebagainya. Ya semoga itu bisa bermanfaat. Kalau misalkan ini sih jangan pernah takut untuk mencoba, entah respon apapun yang nanti akan kita dapatkan ya. Entah nggak direspon bahkan, atau mungkin eh, apa dijulitin misalnya kayak apaan sih lo sok tahu banget atau sok asik dan sebagainya. Ya ya udah nggak usah peduliin itu, keep moving on, keep going on. Karena ya sejatinya apa ya, kita kan hidup cuman mau cari kebermanfaatan. Kebermanfaatan ada banyak jenisnya, ada yang besar, ada yang kecil. Dari semua itu, ya udah yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Gak usah nunggu yang besar. Gitu. Karena nanti kalau nunggu yang besar, iya nggak akan jalan-jalan. Kayak gitu. Terus ini, selamat menanti bulan Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan dan ya bisa melakukan ibadah terbaik kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time juga Azimah. Ya sangat ini ya sangat bermanfaat, sangat banyak banget gitu ya materi yang sekarang sebenarnya banyak yang mau ditanyakan. Mungkin saya ya yang mau bertanya kalau teman-teman nggak mau nanya. Ya, karena kebimbangan ya sebagai seorang nggak sih salah satu anggota humas gitu ya. Mungkin ya kaitannya terkait ini semua gitu dan itu banyak ketika di lapangan banyak sekali tantangan yang dihadapi kayak gitu. Nah, jadi materi kali ini sebenarnya jauh di luar yang saya ekspektasikan gitu karena ternyata banyak sekali ilmu baru gitu yang memang harus selalu diupdate ya terkait perkontenan ini gitu. Jazakillah khair gitu ya kepada Azimah, Kak Azimah ya dari BSMI Kota Malang, relawan 5 gitu ya atas sharing-sharingnya pada kali ini. Semoga menjadi ilmu atau bagian dari amal jariah ya kepada Azimah dan kita semua yang mendengarkan bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin langsung saja ya. Oh iya, satu lagi pesan dari Humas. Insya Allah ini ya, dari Humas akan ada proyek terdekat. Nantikan ya teman-teman BSMI untuk bisa jadi ini ya, minimal jadi moderator atau jadi eh, pengisi acara ya. Kayak gitu. Karena ditunggu ya
Insya Allah ada project dari Humas gitu. Juga nanti dari BSMR nih Azimah, Hansa, ditunggu. Ada Iis juga, ini Iis nanti tergabung di PSDM ya Insya Allah. Ini Mas Mansur mau tergabung di mana? Oh di Tagana ya kemarin ya. Ya nanti ditunggu informasi selanjutnya ya. Baik, karena sudah mau maghrib, eh, kita tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian membaca istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, menyambung dari Azima, karena mungkin insya Allah ya kita 2 hari lagi, ya sekitar 2 hari lagi kita akan berjumpa ya, jika masih diizinkan memiliki umur oleh Allah, kita akan berjumpa dengan Ramadan. eh Afwan gitu ya kepada teman-teman, saling memaafkan kalau misalnya ada salah-salah kata. Semoga di Ramadan kali ini kita bisa lebih baik gitu ya dari sebelum-sebelumnya. Siapkan targetan amal yaumi gitu ya dengan yang terbaik, interaksi dengan Al-Qur'an ataupun ibadah-ibadah yang lain, sholat diperbanyak, terus mungkin infak, sodako, dan banyak amalan soleh yang lainnya dimaksimalkan. Semoga Ramadan kali ini tidak terlewat dengan sia-sia saja, kayak gitu ya. Mungkin itu saja. Jazakumullah khair kasir atas kehadiran teman-teman. Afwan kalau misalnya ada salah-salah ya selama pekan kehumasan di 3 kali pertemuan ini. Semoga kita masih bisa lanjut di pertemuan lainnya gitu ya, dengan mungkin acara yang berbeda. Ya, Afwan kalau ada salah-salah kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih Azima. Waalaikumsalam.